Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang penuh semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kita bertemu lagi nih dalam kegiatan layanan bimbingan konseling. Pada kegiatan layanan bimbingan konseling, Ibu akan memberikan satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang bullying. Stop bullying. Apakah kalian tahu apa itu bullying? Ya, biasanya perilaku bullying ini atau bully ini sering terjadi di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara menghadapinya? Kemudian ada beberapa jenis sih bully itu. Oke, nanti semuanya akan kita bahas bersama dalam layanan bimbingan konseling kali ini. Dengan topik layanan Stop Bullying. Nah, Bullying itu disebut juga dengan bully, atau kalau kata bahasa Indonesianya yaitu perundungan. Nah, perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara fisik, verbal, ataupun sosial, mau di dunia nyata ataupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak aman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain kepada dirinya. Nah, anak-anak, jadi yang dinamakan dengan bully atau perundungan adalah setiap perilaku yang tidak menyenangkan nih. Perilaku yang tidak menyenangkan apapun itu, mau secara verbal, fisik, ataupun sosial. Ya, mau secara langsung itu kita bertemu langsung, atau yang sekarang banyak marak terjadi yaitu di dunia maya. Nah, perilaku yang tidak menyenangkan ini ya membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa sakit hati, merasa tertekan. Ya, itu baru dinamakan dengan perundungan atau bully. Kalau kita sering diganggu sama orang sehingga kita merasa tidak nyaman, kita terganggu, merasa sakit, kemudian kita tertekan sampai benar-benar ya mengganggu kita sekali, maka itu disebut dengan perundungan. Dilakukan oleh siapa sih perundungan itu? Bisa dilakukan oleh satu orang maupun oleh sekelompok orang, ya, seperti itu. Nah, perundungan tadi Ibu sebutkan bahwa perilaku yang tidak menyenangkan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ketika perilaku itu membuat seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati, maka perbuatan itu disebut dengan perundungan. Tapi kalau misalnya hanya jahil-jahil biasa dan kita masih aman-aman saja, tidak merasa terganggu gitu, atau kita tidak merasa sakit hati, maka itu belum disebut sebagai perilaku perundungan atau merundung atau bully, ya. Yang bisa dikatakan sebagai perundungan adalah ketika orang yang dirundung atau dibully itu merasa tidak nyaman, merasa tertekan, dan sakit hati. Seperti itu. Perundungan atau bullying bisa diibaratkan sebagai benih
dari banyak kekerasan, seperti tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kenapa sih perundungan ini bisa diibaratkan sebagai benih? Benih itu apa? Benih itu biji awal, ya. Kalau kita mau menanam, kita harus menuai dulu benihnya. Ya, kalau kita mau menanam sesuatu, kita harus menuai dulu benihnya supaya benih itu bisa tumbuh. Begitu juga dengan kekerasan nih. Kekerasan bisa tumbuh, banyak kekerasan bisa tumbuh itu karena benihnya awal mulanya berasal dari perundungan. Misalnya nih, contohnya yang mungkin sering terjadi. Itu ada teman kita yang merundung. Merundungnya secara berkeroyokan, ya, berkelompok. Awalnya mereka merundung itu nggak sengaja dalam arti karena iseng. Iseng, lama-kelamaan orang ini menjadi tidak nyaman, terus kelompok yang merundung ini semakin banyak, ya, sehingga timbullah yang namanya pengeroyokan. Kemudian ada juga yang misalkan karena tadinya sudah dikeroyok, ada teman atau kerabat dari yang dirundung, dari yang dikeroyok ini marah, merasa tidak terima. Temannya, kerabatnya dikeroyok, temannya, kerabatnya dirundung. Dia sama-sama emosional sehingga ada perkelahian dan menyebabkan tawuran. Bahkan ya, ketika seseorang ini dia merundung gitu atau sering dirundung gitu ya, bisa juga sampai terjadi satu pembunuhan. Itu kan kekerasan yang luar biasa ya. Maka dari itu ya, kita harus jauhi yang namanya perundungan atau bullying. Nah, karena perundungan atau bullying ini sebagai benih kekerasan ya, maka perundungan atau bullying ini harus kita ditekan ya. Kalau kita menekan atau mencegah ya, maka kekerasan yang lainnya, kekerasan yang lebih parah dari perundungan itu juga bisa dicegah. Tidak ada yang namanya atau sedikit yang namanya tawuran, pengintimidasian, pengeroyokan, pembunuhan, ya, itu semua kita cegah dari benihnya dulu, yaitu dari perundungan dulu. Ya, anak-anak semuanya harus berhati-hati. Apapun yang kita lakukan, kalau misalkan perbuatan itu berujung atau berdampak bisa menyakiti orang lain, bisa merasa orang lain itu tidak merasa nyaman atau merasa sakit hati, hati-hati ya. Meskipun kadang kita merasa itu adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil, tapi penerimaan orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus bisa mencegah perbuatan itu terjadi ya, karena secara tidak sadar mungkin kalian akan melakukan perbuatan merundung atau membuli. Padahal kalian pikir mungkin itu hanya perbuatan yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang besar gitu. Tapi bisa berdampak buruk bagi orang lain. Seperti itu. Kayak misalnya juga nih di sekolah sering sekali terjadi. Bu, ini Bu, saya sering banget nih Bu diledekin sama si A. Si A ini sering banget bilang saya gendut,
bilang saya hitam, bilang saya jelek, terus berulang, ya, terus berulang sehingga orang ini merasa tidak nyaman. Tapi orang yang berkata seperti itu, ya, yang mengejek temannya itu, kadang dia tidak merasa bahwa apa yang dia katakan ini bisa berdampak buruk bagi orang lain. Seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Kemudian, bentuk-bentuk dari perundungan. Nih ya, apakah pernah kita melakukan bentuk-bentuk perundungan ini secara tidak sadar atau memang sadar? Ya. Nah, bentuk perundungan. Yang pertama ada perundungan verbal. Apa sih verbal itu? Ya, verbal itu secara lisan. Lisan ya, tidak main fisik tapi lisannya yang berperan. Seperti misalkan membentak seseorang, ya, membentak terus gitu, sehingga orang lain merasa tidak nyaman, ya. Membentak dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, itu baru dikatakan sebagai perundung. Tapi kalau membentak, hanya membentak biasa dan orang lain itu tidak masalah dengan bentakan kita, maka itu bukan termasuk perundungan. Yang kedua, berteriak terus, ya, berteriak, menghina sambil berteriak gitu. Kemudian memaki. Nah, memaki juga hati-hati. Bergosip, siapa yang suka bergosip nih? Menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan verbal atau berkaitan dengan lisan seseorang. Maka dari itu harus berhati-hati. Kita harus bisa menjaga apa yang kita ucapkan, jangan sampai apa yang kita ucapkan ini membuat orang lain merasa tidak nyaman, tidak mau dekat dengan kita, merasa terganggu oleh keberadaan kita, ya. Hati-hati. Oke. Yang kedua, bentuk perundungan yang kedua adalah perundungan secara fisik. Nih, fisik yang sudah mainnya tangan, kaki, ya, hati-hati nih. Yang pertama ada menampar, menampar, ya, orang nggak salah apa-apa ditampar. Kemudian mendorong, ya, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan masih banyak lagi. Orang lagi diam aja misalnya didorong, nah itu tuh hati-hati. Orang lagi diam aja dicubit, orang nggak punya salah apa-apa, tiba-tiba dijambak, ditendang, meninju. Nah, itu kita harus bisa menjaga sikap kita, ya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bentuk perundungan yang ketiga adalah sosial. Apa itu? Bentuknya yaitu berupa mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, tidak mau diajak berteman, gitu, ya. Kita menjauhkan, itu juga sama saja kita sedang melakukan perilaku perundungan yang berbentuk sosial, ya. Dari semua bentuk-bentuk perundungan ini, semuanya itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang, ya. Kemudian juga berpengaruh juga terhadap kesehatan fisik seseorang. Maka dari itu kita harus berhati-hati ketika kita ingin melakukan sesuatu. Kemudian ada perundungan di dunia maya, ya. Karena zaman sekarang, ya, banyak orang yang menggunakan media sosial. Dunia maya itu media sosial, ya. Seperti misalkan di Instagram, WhatsApp, Telegram, ya, Facebook, Pinterest, terus apa lagi, banyak media-media sosial atau cyber
yang sering kita gunakan ya. Nah, perundungan di media sosial ini disebut juga dengan perundungan atau cyberbullying ya, perundungan di dunia maya atau di media sosial. Seperti apa sih, Bu, perundungan di dunia maya atau cyberbullying ini? Nah, yang pertama, memperolok seseorang di media sosial. Misalkan mengirim berbagai pesan yang menyakitkan. Ya, tiba-tiba ngirimin pesan yang bikin orang merasa sakit hati. Nah, itu sama saja yang namanya bully di media sosial gitu. Meskipun tidak secara langsung, ya, kita tidak berucap, kita juga tidak melakukan bully secara fisik, ya, dan juga kita tidak melakukan bully sosial. Maksudnya tidak secara langsung, tetapi itu juga kalau kita melakukan bully seperti itu, memperolok seseorang di media sosial ya, mengirim pesan-pesan yang menyakitkan, terus menghina seseorang atau menyakiti, mengancam ya, itu juga disebut dengan cyberbullying. Yang kedua yaitu pesan teror, nerorin di media sosial, misalkan kayak mengirim pesan di WhatsApp, pesannya isinya meneror seseorang, teror nih, kamu begini, maka kamu akan begini, diancam seperti itu ya. Itu juga termasuk ke dalam cyberbullying. Terus yang ketiga, menyebarkan berita bohong atau kabar bohong. Nah, ini sama saja dengan memfitnah seseorang ya, menyebarkan informasi yang tidak benar, itu kan berbohong. Ini juga tidak boleh meskipun kita melakukannya di dunia maya atau di media sosial. Selanjutnya, mengubah foto tidak semestinya. Nah, kan ini nih banyak banget nih teman-teman kita, anak-anak remaja itu banyak sekali mengupload foto-foto. Hati-hati ya kalau kita mau mengupload foto, karena bisa saja orang itu punya rasa benci sama kita atau punya perasaan tidak suka sama kita, sehingga kemudian dia mengedit foto-foto kita atau video-video kita dengan sesuatu yang tidak semestinya. Ini nggak boleh ya, tanpa izin, apalagi sampai sesuatu yang tidak baik gitu ya. Kemudian perang kata-kata di dunia maya nih, perang kata-kata si A sama si B misalkan. Si A bilang ini, si B bilang ini, wes komentarnya sangat-sangat menyakitkan. Si A sama-sama berkomentar miring, si B sama-sama juga berkomentar miring. Jadi perang kata-kata gitu, atau disebut dengan flaming ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat akun palsu. Nih, hati-hati nih untuk merusak reputasi seseorang. Banyak misalnya contohnya bikin akun fake gitu ya. Kemudian akun itu berisi tentang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif dari orang tersebut gitu. Biasanya banyak tuh haters-hatersnya artis-artis gitu ya, contoh yang mungkin sering kita lihat, atau mungkin di antara kalian juga pernah merasakan memiliki haters gitu ya. Itu tidak boleh, apalagi jangan sampai kita yang melakukan itu, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, begitu ya. Selanjutnya yaitu memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Nah, ini juga tidak boleh ya. Tadi kita misalkan menyuruh memperdaya seseorang nih untuk melakukan hal-hal yang memalukan di media sosial, itu tidak boleh. Kemudian mengucilkan seseorang dari grup daring gitu kan. Kita punya grup misalnya di WhatsApp nih, WhatsApp kelas. Di WhatsApp kelas ada seseorang yang
tiba-tiba mengucilkan temannya, berkomentar jahat, terus menghasut, kamu nggak boleh berteman nih sama ini. Itu juga tidak boleh. Itu juga termasuk salah satu contoh dari cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Di mana perundungan terjadi? Nah, perundungan bisa saja terjadi di mana-mana. Yang pertama ya, yaitu di sekolah. Seperti misalnya di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil, di perpustakaan, di lorong-lorong sekolah, di tempat sepi, atau setiap sudut sekolah itu bisa saja terjadi perundungan. Dimanapun tempatnya, orang tidak memandang bulu kalau dia memang sudah ada niatan untuk merundung seseorang, tidak mengenal tempat, ya dia akan melakukan tindakan perundungan. Kemudian yang kedua, di rumah. Meskipun kita tahu di rumah itu kita dekat dengan keluarga, tetapi itu juga tidak menjamin ketika orang ingin merundung seseorang, ingin melakukan perundungan di rumah, sekalipun itu juga bisa menjadi tempat untuk seseorang merundung. Kemudian tempat ibadah nih, tempat ibadah. Bukannya tempat ibadah itu sebagai tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang memang punya pikiran jahat, bisa saja tempat ibadah ini dijadikan tempat dia untuk merundung seseorang. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tempat yang sering kita datangi. Di mana aja, dicegat dimanapun, ya. Kemudian seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal, sebelum materi ini, itu ada cyberbullying, ya, atau bully di media sosial, di dunia maya, ya. Selanjutnya, kapan sih terjadinya perundungan atau kapan perundungan itu terjadi? Ya, perundungan dapat terjadi tadi di mana saja dan kapan saja. Ya, tidak mengenal waktu. Bahkan dapat berlangsung dalam 24 jam. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya atau yang sering kita sebut juga sebagai cyberbullying. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, ketika orang sudah mempunyai niatan yang jahat kepada orang lain, tanpa memandang bulu, tanpa melihat tempat, tanpa mengetahui waktunya, ya, orang tersebut akan tetap melakukan tindakan jahat seperti itu, ya. Jangan sampai ya kita termasuk ke dalam orang-orang yang merundung, ya. Dampak dari perundungan. Nah, ada 4 dampak. Yang pertama secara akademis, ya. Secara akademis itu berarti ini ya, ilmu tentang pengetahuan kita, ilmu pengetahuan kita, ya, kemampuan kita seperti itu. Apa dampak perundungan secara akademis? Yang pertama adalah penurunan prestasi akademis, ya. Kalau misalkan seseorang sering dirundung, dia merasa tidak nyaman, misalnya di kelas ya, di sekolah nih, misalkan sering dirundung, dia merasa tidak nyaman di kelas, merasa terganggu. Nah, yang tadinya dia belajarnya rajin, dia sekolahnya rajin gitu. Nah, tetapi tiba-tiba dia jarang masuk sekolah, dia tidak mau mengikuti pelajaran, sehingga mempengaruhi nilai atau mempengaruhi prestasi belajarnya dan membuat dia prestasinya menjadi turun.
Terus tadi yang kedua, penurunan tingkat kehadiran di sekolah. Yaitu tadi banyak nih yang sering kita jumpai di sekitar kita, teman-teman kita ya. Ada yang sering meledek, sering mengejek gitu, membuat dia merasa tidak nyaman. Akhirnya apa? Dia nggak mau sekolah gitu. Tadinya tadi seperti yang sudah disebutkan tadi, yang tadinya dia itu rajin, kemudian jadi tidak rajin, menjadi alpanya banyak. Selanjutnya berkurangnya minat dan kegiatan sekolah. Jadi berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah gitu. Jadi untuk orang-orang yang merasa tidak nyaman ini, minat dia untuk melakukan tugas, melakukan kegiatan sekolah, dia nggak mau, enggan, berkurang gitu. Terus selanjutnya yaitu sulit berkonsentrasi. Konsentrasinya jadi terganggu, dia nggak bisa fokus. Selanjutnya drop out atau pindah dari sekolah atau kegiatan yang tadinya dia sukai. Pokoknya menjauh dari kebiasaan-kebiasaannya dia gitu. Jadi dia tidak lagi sekolah atau pindah sekolah atau tidak mau mengikuti kegiatan yang sebelumnya sering ia lakukan. Yang kedua yaitu sosial. Nah, sosial ini apa nih dampaknya? Sama buruk ya, sangat buruk. Pokoknya dampak bully itu buruk sekali, tidak baik untuk kita ya. Yang pertama yaitu tidak percaya diri, menjadi pemalu, tidak mau menyampaikan pendapatnya dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Kemudian punya sedikit teman, nggak mau berteman sama orang, menyendiri gitu, tidak populer, cenderung menarik diri dari orang lain. Kemudian selanjutnya kurangnya rasa humor ya. Jadi dia tuh apa ya? Nggak ada rasa humornya lah gitu. Mukanya datar, flat kayak gitu ya. Terus sering diejek atau ditertawakan, kemudian kadang dipukul, ditendang, didorong, tapi dia nggak bisa membela diri gitu. Kemudian bahasa tubuhnya menjadi lemah, misalnya tidak ada kontak mata, kepala menunduk, dan badan mendungkuk. Jadi dia tuh kayak enggan gitu tuh untuk menatap orang lain, merasa takut, gitu, terganggu ya. Kemudian yang ketiga, dampak perundungan secara fisik. Ya, fisik ini bahaya nih untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu sakit berkelanjutan. Bisa menyebabkan sakit, terus pusing, sakit perut ya, menjadi gagap, sulit tidur, jadi lemah, gitu, mual ya, luka-luka pada tubuh korban, serta tampak lemah dan tak berdaya. Kemudian secara emosi atau dampak secara emosional. Yang pertama yaitu suasana hati yang berubah-ubah nih. Jadi sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, tidak nyaman, minta didampingi ke tempat-tempat tertentu di mana dia telah mengalami perundungan sebelumnya. Takut, misalnya tadinya dia sering dirundung di kamar mandi, di kamar kecil kayak gitu. Dia jadi nggak mau untuk pergi ke sana karena dia merasa takut, atau di lorong-lorong sekolah dia nggak berani. Kemudian murung, sedih, dan mudah menangis, serta bisa juga menyalahkan diri sendiri. Nah, Ibu akan memberikan beberapa tips nih buat kalian semua untuk mencegah terjadinya perundungan ya. Yang pertama adalah mendeteksi tindakan bullying sejak dini. Jadi ya apa namanya, kita harus bisa peka nih, peka terhadap kondisi-kondisi di sekitar kita. Jangan sampai kita ini misalnya berada di situasi yang sepertinya tidak merasa nyaman, seperti itu ya. Kemudian memberikan sosialisasi terkait bullying ini bagi kita yang
paham tentang bullying. Kalau kamu tahu tentang bullying, kamu memberikan sosialisasi, memberikan pengetahuan kepada teman-temanmu agar temanmu ini jangan melakukan tindakan bullying gitu. Yang selanjutnya yaitu memberikan dukungan pada korban, ya, memberikan dukungan. Seperti di ruang BK Ibu ada satu poster tentang memberikan dukungan kepada korban bully. Cara-caranya di situ ada, ya. Silahkan nanti kalian baca kalau kalian mampir ke ruang BK. Terus membuat peraturan yang tegas tentang bully. Nih, misalkan kayak di sekolah atau di kelas kalian bikin kesepakatan sama wali kelas kalian. Gimana caranya biar kelas kalian ini aman, biar kalian ini merasa nyaman berada di dalam kelas gitu. Kemudian memberikan teladan atau contoh yang baik. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan sosialisasi, sudah membuat peraturan, nah, tetapi masih ada aja tindakan bully, maka yuk kita sendiri yang memberikan teladan dan contoh yang baik. Terus, mengajarkan siswa untuk melawan bully. Maksudnya gimana sedikit inilah kita bisa melawan gitu. Ketika kita dipukul, kita jangan mau diam aja, ya. Kalau kita bisa lawan, kita lawan. Kita harus bisa membela diri. Kemudian membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Kita memberikan contoh yang baik seperti tadi. Terus kita juga jangan bosan untuk memberitahukan kepada dia gitu bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Minta bantuan guru BK, minta bantuan wali kelas agar pelaku ini mau menghentikan perilaku buruknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan apabila ada salah kata serta perbuatan, Ibu juga meminta maaf. Sampai bertemu lagi di materi layanan bimbingan konseling selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.